Jadi kelihatannya partai-partai di Indonesia ini tidak banyak melakukan sekolah atau pendidikan partai, ya, sehingga bisa terjadi seperti itu. Kita juga mendengar bahwa Golkar yang kemarin menyodorkan putranya untuk jadi wakil presiden, itu pun juga kelihatannya tidak melalui selektif pendidikan kepartean. Apalagi kalau nanti Presiden Jokowi setelah lengser jadi kekuasaannya juga masuk ke Golkar lalu bisa menjadi ketua umum. Waduh, partai itu yang harus dibangun. Pemilu 2024 belum selesai hingga saat ini karena masih ada perhitungan-perhitungan baik yang melalui Sirekap maupun yang melalui perhitungan manual. Meskipun demikian, sampai saat ini ya kira-kira barang 3 hari lagi lah tanggal 20 nanti akan diumumkan siapa-siapa yang akan menang di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Namun pada saat ini sudah mulai ramai para elit politik, ya, terutama memperbincangkan tentang keluarga Jokowi. Baik itu secara khusus adalah anak-anak menantunya untuk dipinang untuk menjadi calon bupati di suatu daerah dan juga dipinang menjadi calon gubernur. Nah, ada apa sih sebetulnya kehebatan keluarga Presiden Jokowi ini? Atau karena pengaruh kekuasaan presiden saja? Popularitas sebetulnya tidak tampak para menantu ini. Hanya kemarin yang di menantu laki-laki itu sudah menjadi gubernur. Ya, sekarang menantu perempuannya yang Erina Gudono ini masih belum tampak jejaknya di dalam berorganisasi. Tapi toh itu sudah mulai diusulkan ya, oleh partai tertentu, baik yang Gudono maupun yang Bobi sudah diusulkan itu. Dan nanti jikalau itu terjadi betul-betul menjadi calon bupati dan calon gubernur, maka ini boleh terjadi merupakan sebuah pembodohan bagi rakyat. Mengapa? Lah, gimana? Orang tidak pernah punya jejak berorganisasi, tiba-tiba calon ya, bupati, ya, kecuali sudah pernah aktif berorganisasi. Ya, organisasinya juga tentu organisasi politik mestinya, bukan organisasi yang lain, atau organisasi saya pun sebetulnya sudah lumayan lah, sudah akan ngerti banyak tentang siapa-siapa yang ada di atasnya. Apakah sayap dari Gerindra, apakah sayap dari PDI, apakah sayap dari Golkar, apakah sayap dari PAN. Mestinya begitu. Ya. Kalau ini terjadi, ya nanti rakyat kita yang tidak keturunan, kalau zaman dulu darah biru ya, darah biru, sekarang nggak ada darah biru di dalam partai, tetapi tetap ada keturunan kekuasaan. Nah ini yang nggak mudah. Coba kita perhatikan, melihat presiden-presiden di Indonesia. Soekarno memang melahirkan presiden anaknya, tetapi kan anak Presiden Soekarno itu juga sebagai tokoh organisasi, mendirikan organisasi, berjuang dari bawah. Ya. Lalu berikutnya, ya kalau Pak Gus Dur nggak tampak, ya Pak SBY tampak, tetapi yang anak pertamanya kan untuk dilatih langsung di legislatif. Ya. Lalu kakaknya muncul terakhir, berorganisasi dulu, dan sekarang menjadi ketua umum. Ya memang putra Presiden Jokowi yang bungsu itu luar biasa juga.
hanya masuk organisasi 2 hari, 3 hari langsung jadi ketua umum. Ini kan luar biasa. Jadi kelihatannya partai-partai di Indonesia ini tidak banyak melakukan sekolah atau pendidikan partai, ya, sehingga bisa terjadi seperti itu. Kita juga mendengar bahwa Golkar yang kemarin memilih menyodorkan putranya untuk jadi wakil presiden, itu pun juga kelihatannya tidak melalui selektif pendidikan kepartean. Apalagi kalau nanti Presiden Jokowi setelah lengser dari kekuasaannya juga masuk ke Golkar lalu bisa menjadi ketua umum. Waduh, partai itu yang dibangun sudah paling lama hidup di Indonesia pasti akan dikoyak, pasti akan dicerca, pasti akan diperbincangkan oleh masyarakat. Baik itu masyarakat elit politik ataupun masyarakat biasa. Ya, orang-orang yang biasa duduk di warung kopi juga akan memperbincangkannya. Nah, kembali ke keluarga Jokowi yang dicalonkan untuk menjadi bupati, ya, dan untuk Bobi calon gubernur, ini kelihatannya ada bagian dari politik seperti sedia kala yang masa lampau, yaitu zaman-zaman penjajahan Belanda yang kita kenal dengan politik etis. Ya, politik etis kalau itu terjadi sampai sekarang karena kepopuleran presiden dan tentu anaknya juga memiliki terah kecipratan kepopulerannya. Ya, paling tidak anak presiden kalau bicara kemana-mana pasti akan atau ketemu dengan orang, anak presiden pasti akan dilihat menjadi sorotan. Taruhlah pergi ke mall, anak presiden itu sekalipun itu menantu, pasti akan dilihat, pasti akan diambil gambarnya, diajak foto bersama, karena ada unsur kekaguman. Itulah efek dari kekuasaan. Nah, kekuasaan memang berpengaruh. Ya, kembali tadi politik etis. Ya, jadi politik etis itu ibaratnya politik balas jasa. Ya. Presiden Republik Indonesia yang sekarang sedang berkuasa itu boleh dikatakan pada pemilu presiden kemarin siapa sih yang di-endorse sebetulnya? Kita semua masyarakat sudah melihat, tetapi untuk pembuktiannya yang sangat sulit. Ya, pembuktiannya sangat sulit. Oleh karena itu, kembali mereka-mereka yang tergabung dalam kelompok atau koalisi dari paslon nomor 2, mulailah mendukung keluarga Jokowi. Ya, yang dari Gerindra di kabupaten, ya, di daerah DIY itu ya, mengusulkan ke DPP untuk anak menantunya Gudono itu menjadi calon kepala daerah, ya, calon bupati. Begitu halnya Partai Golkar dan PAN yang juga bergabung itu mencalonkan putra menantunya sang Bobi itu. Ya. Dan Bobi pun ya sudah nyatakan siap, hanya yang Gudono ini belum ada respon. Ya. Tapi semua respon itu nanti diputuskan melalui DPP, terutama DPP Golkar, DPP PAN maupun DPP Gerindra. Yang mengusulkan Gerindra ya diputuskan di DPP Gerindra, yang mengusulkan dari PAN maupun dari Golkar ya akan diputuskan lewat situ juga. Nah, inilah bagian dari politik etis, balas budi. Ya, balas budi kelihatannya bagus. Ya, kelihatannya bagus karena itu akan mengungkap keberhasilan. Dan memang keluarga-keluarga presiden namanya tadi sudah saya katakan akan terbawa naik ke atas. Apalagi setelah anak menantu perempuan, karena Kaisang yang menjabat selaku ketua umum PSI
tentu sudah melakukan perjalanan di berbagai daerah jelang pemilu kemarin. Dan tentu sang istri Gudono itu akan mengikuti perjalanannya. Mau tidak mau, Gudono pun dikenal oleh masyarakat. Nah, barangkali itu yang menjadi pertimbangan daerah ya untuk mengusulkan kedua menantu atau secara khusus Gudono tadi untuk bisa ditampilkan di pemilihan kepala daerah di tingkat 2. Nah, ini kan terjadi karena kepopulerannya ya barulah sementara ya. Apalagi kalau menikah dengan Kaisang si Gudono itu belum lama kan, baru setahun 2 tahun ya.